Saudara-saudari terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Kita berkumpul di rumah Tuhan hari ini, diundang olehnya untuk bersama-sama mengagungkan keajaiban kasih-Nya lewat Yesus putranya. Paskah adalah hari raya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuka dunia yang sama sekali baru bagi kita. Kristus yang sengsara, wafat untuk menebus dosa dunia. Pada hari ini kita rayakan kebangkitannya. Maka marilah kita bersukaria pada hari Paskah ini, memuji dan bersyukur atas kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita bangkit berdiri. Kita mengawali perenir ini dengan penyanyian pembuka dari puji syukur nomor 520. Exultemos et latemus
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan kita pada kesempatan ini, kita bawa intensi-intensi kita masing-masing. Terlebih intensi-intensi yang sudah dimasukkan. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya yang ingin kita doakan secara khusus pada kesempatan ini. Juga mereka yang telah menemukan rahmat berkat Tuhan lewat sarana yang Tuhan sediakan bagi mereka semua. Juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga senantiasa mohon supaya mereka yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kita boleh berserat penuh damai dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam perayaan pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan. Maka selayaknya lah kita merayakannya dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja, melainkan sungguh merupakan perayaan kemenangan kita bersama. Kemenangan dari apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Kemenangan dari situasi di mana kita merasa tidak mampu dan merasa bahwa kita sungguh-sungguh berada pada situasi yang sulit. Tetapi Allah mau peduli dengan kita karena kasih dan cintanya. Sehingga dalam kebangkitan putranya, kita pun ikut serta bangkit dari seluruh situasi kehidupan kita dan akhirnya nanti bangkit dari kematian. Kita berdoa bersama agar perayaan ini sungguh merupakan saat di mana kita mengungkapkan secara sempurna persatuan kita dengan Kristus yang telah bangkit mulia, yang senantiasa kita nyatakan dalam kehidupan selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyatakan hal itu. Dan itulah Ekaristi Kudus yang akan kita dengarkan utamanya dalam bacaan Injil pada hari ini. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Allah kita menyadari diri kita dan mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan serta cinta kasih kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan kasihanilah
berkuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putramu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putramu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea
mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah beserta dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Mada sekuensia Paskah, umat dimohon berdiri. Victime Paschali laudes, immolem Christiani, agnus redemito fes, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores, morset vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam, scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victores miserere. Amen. Haleluya. kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun segera menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat Paskah untuk semua. Mari kita saling berikan selamat Paskah kepada orang di samping kiri kanan kita. Mantap. Bagaimana, sudah selamat Paskah sudah ya? Kalau anak sekolah minggu ditanya, perayaan apa yang paling besar di dalam gereja yang kita rayakan? Biasanya mereka spontan mengatakan bahwa yang paling dirasa besar dan berharga itu biasanya perayaan. Kalau ada sekolah minggu tidak ada. Tadi pagi banyak sekali sekolah minggu. Jadi penuh gereja, kemudian di basement 1 di bawah, kemudian kapel. Mungkin ada sepertiga yang anak sekolah minggu tadi, cukup banyak mereka ya. Biasanya dan menurut pengalaman kita, kondisi dan situasi yang kita rasa jauh lebih menggembirakan itu dan mendorong kita untuk lebih antusias untuk merayakan adalah perayaan Natal ya. Perayaan Natal dan masuk tahun baru. Kita bisa dengar petasan selama masa Paskah ini, tidak ada ya? Tidak ada. Itu menandakan bahwa memang ini sesuatu yang, suatu kemuliaan Tuhan yang memang berangkat dari suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, dari salib. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, justru dengan itulah maka pada hari ini kita boleh merenungkan bahwa hanya karena cinta Tuhan yang sungguh mau dan ingin supaya kita manusia sebagai citra dan gambarannya bersama dengan alam ciptaan ini sungguh-sungguh berada pada suatu situasi damai dan bahagia, maka tanda cinta utama dan pertama yang dinyatakan oleh Allah kepada kita untuk mau dan ingin kembali menyelamatkan kita ialah dengan mengutus putranya sendiri. Berbagai cara dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tadi malam kita sudah mendengarkan itu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sampai pada ciptaan yang paling sempurna yaitu kita manusia sebagai citra dan gambarannya. Namun kalau melanjutkan semua cerita kitab suci itu, akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itulah manusia semakin jauh dari Tuhan. Lalu dari 9 bacaan tadi malam itu ada 7 yang ada di dalam perjanjian lama. Itu mengisahkan bagaimana perjalanan kehidupan, kuasa Tuhan dan peranan alam seluruh kehidupan menuntun bangsa Israel sebagai pendasaran dari keyakinan kepercayaan yang berakar dan kita terima sampai pada saat ini. Dan kalau saya boleh membandingkan semuanya itu, apa yang ada di dalam perjanjian lama yang ada pada 7 bacaan itu hampir bisa kita temukan dalam kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita sebenarnya.
Kalau kita mau belajar dari kebiasaan nenek moyang, hal itu kita bisa dapatkan di setiap suku, di setiap daerah, di setiap tempat di mana kita berasal. Nah, yang menjadi baru ialah pada saat masuk di dalam bacaan epistola tadi malam, di mana di sana ada pembaharuan diri sungguh bahwa karya penyelamatan Allah itu bukan terjadi lagi dan berada pada korban-korban binatang atau hewan, tetapi ada pada putranya sendiri yang dengan rela dan ingin untuk menyelamatkan kita manusia, sehingga dia mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, dan dengan demikian dia juga hidup seperti manusia sampai pada wafatnya di kayu salib. Sesudah dia wafat, lalu akhirnya dikuburkan seperti kita manusia. Tetapi yang istimewa Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dan dengan demikian, itulah warta gembira yang boleh kita rayakan pada hari ini. Sehingga kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan dalam bacaan pertama secara singkat bahwa Petrus menceritakan kisah perjalanan Yesus dan puncak perutusan Yesus terjadi dalam misteri Paskah. Para rasullah yang menjadi saksi mata utama, bahkan mereka diutus oleh Yesus sendiri untuk menjadi saksi dari semua apa yang telah dialami, peristiwa-peristiwa yang dialami bersama dengan Yesus. Kini giliran kita untuk mau menjadi saksi-saksi dari kabar sukacita itu. Ya, itu yang ada dalam kisah para rasul yang kita dengarkan tadi. Lalu di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Kolose itu, di sana dikatakan bahwa berkat Kristus jemaat mendapat hidup baru yang masih tersembunyi dan baru dihayati di dalam iman dan pengharapan. Hidup baru ini akan menuju kepada kepenuhannya dalam Kristus Yesus. Maka kita diajak untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dan dengan demikian kita diarahkan untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Sungguh-sungguh kita hayati dalam seluruh proses perjalanan hidup untuk menghidupi hidup iman kita. Ada beberapa poin yang seringkali menjadi perbincangan dan permenungan sehubungan dengan bacaan, apalagi dalam bacaan Injil pada hari ini, di mana diceritakan pengalaman dua murid Emmaus yang pulang kampung karena merasa kecewa. Orang yang diandalkan dalam seluruh kehidupan ternyata menurut pandangan dua murid Emmaus ini mati konyol di kayu salib. Kenapa mereka mempunyai pikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena harapan mereka, kalau kita dengarkan baik-baik tadi bacaan, maka sangat jelas di sana. Pada saat Yesus hadir, sekali lagi Yesus yang diandalkan tapi ternyata andalan secara duniawi, secara politik, bahwa mereka mencari kedudukan, mau dan ingin untuk mengikuti Yesus dengan satu pengharapan mudah-mudahan Yesus suatu saat menjadi raja sungguh dan mereka mungkin mau diangkat menjadi menteri kah atau apakah dan seterusnya menjadi anggota ini dan itu dalam kehidupan duniawi. Tetapi ternyata Yesus dibunuh, digantung di kayu salib. Bukan main kecewanya. Lalu akhirnya mereka putuskan untuk kembali. Kalau begitu lebih baik kita kembali ke kampung halaman kembali. Nah, dalam kekecewaan seperti itu, kita dengarkan tadi, mereka bercerita di sepanjang perjalanan. Tapi Yesus datang, lalu mulai berdialog dan bercerita dengannya. Mulai membangkitkan sedikit, lalu salah satu dari mereka mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing? Apakah engkau tidak tahu bahwa yang kami sembah guru dan seterusnya ternyata ditangkap dan dibunuh dan disalibkan. Dia dianggap sebagai penjahat.
Lalu tentu ungkapan-ungkapan itu tetap menjadi bagian permenungan dalam kebersamaan. Kalau kita mendengar cerita itu, akhirnya perjalanan itu sepanjang hari dan sudah mau mulai malam. Lalu Yesus tentu masih menggambarkan perjalanannya masih panjang. Tapi karena kedua murid Emmaus ini sudah dekat, lalu akhirnya mereka mengajak Yesus, ini sudah malam, baiklah kita singgah saja dulu. Seperti kalau kita mengadakan perjalanan bersama orang-orang asing yang kita tidak kenal. Kita tanya masih jauhkah? Kalau dia mengatakan, masih jauh sekali. Kalau begitu lebih baik kita tinggal saja dulu. Besok setelah matahari terbit, atau besok pagi baru kamu melanjutkan perjalanan. Siapa tahu di tengah jalan banyak rintangan dan tantangan, apalagi gelap, hujan lagi, dan mungkin banyak hal-hal lainnya dipikirkan. Lalu akhirnya Yesus menerima tawaran itu dan singgahlah Yesus bersama dengan mereka. Sebagaimana tamu itu dijamu pada malam hari, lalu mereka makan bersama. Tetapi sebelum mereka makan, lalu Yesus mengambil roti itu, lalu dia memecah-mecahkannya dan berdoa. Sesudah itu lalu diserahkan kepada mereka. Kan ada yang aneh di sana. Di mana letak anehnya? Masa tamu yang mengambil roti dan membagi-bagikan kepada tuan rumah, ya? Itu satu. Maka sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita langsung saja pada puncaknya. Pada saat dia mengambil roti itu, berdoa, kemudian dia membagi-bagikannya, ternyata terbukalah matanya kedua murid Emmaus itu, lalu mengatakan ternyata yang hadir di tengah-tengah mereka itu adalah gurunya, adalah Yesus yang disalibkan. Dan akhirnya mereka cepat pulang dan bergabung dengan murid-murid yang lain, para rasul yang lain. Lalu mereka mulai menceritakan pengalaman ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, untuk apa semua dibuat Yesus hal ini? Dia adalah manusia yang taat kepada Bapaknya. Maka dalam ketaatan itu Bapak Ibu saudara terkasih, dia mau supaya dalam seluruh situasi kehidupan apapun yang kita hadapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kekecewaan apapun yang kita hadapi, dalam iman dan keyakinan di bawah terang sabda Tuhan, dan kalau kita tetap berjalan bersama dengan Yesus dan berpuncak pada perayaan Ekaris yang kita rayakan setiap hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, dan mungkin juga yang mengadakan misa harian setiap hari, maka di sanalah sebenarnya kita diingatkan persatuan kita dengan Allah dan diingatkan akan kerapuhan kita sekaligus mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Itulah bukti cinta Tuhan yang begitu nyata sampai pada saat ini bagi kita orang yang percaya kepadanya di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa kita harus punya pegangan untuk sungguh-sungguh mau dan ingin membuat iman kita menjadi hidup. Dan hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dimampukan untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Kalau kita mampu dan bisa memetik buah-buah iman dari perayaan-perayaan yang boleh kita nikmati dan kita alami dalam seluruh kehidupan. Seperti saja tadi malam, bacaan 9 bacaan, dan itu tidak selamanya terjadi. Ada juga yang mengatakan, tidak apa-apa pastor, itu 1 kali 1 tahun. Itu pun tadi malam kita mengambil bacaan yang singkatnya saja. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira perayaan Vigilin Paskah tadi malam itu sungguh menjadi suatu perayaan yang kita boleh laksanakan secara lengkap. Dan dengan demikian itu mengingatkan kita bagaimana Allah berkarya di dunia ini, terlebih untuk mau dan ingin menyelamatkan kita manusia lewat firman dan sabdanya yang selalu diingatkan kepada kita melalui para nabi dan akhirnya sampai pada para rasul
Dan itu diteruskan oleh gereja sampai pada saat ini dalam kesatuan gereja. Nah, kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, selain kita mengarahkan seluruh hidup kita pada saat kita masuk dalam gereja ini, untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan yang kita hadirkan dalam perayaan Ekaristi, maka apakah kita menyadari tanda-tanda dan simbol-simbol yang ada dalam gereja kita ini yang menurut penilaian banyak orang begitu indah dan begitu bagus? Mungkin yang samar-samar saja. Yang di lubang-lubang ini itu gambar apa? Yang 4 yang di depan ini. Apakah gak jelas kamu membacanya? Yang di sana itu ini, atau masih ada umat Andalas yang tidak tahu ini hanya sekedar lubang-lubang atau apa itu nih? Jangan-jangan ada tidak perhatikan ya. Tapi kalau orang baru yang datang dia perhatikan itu. Tapi kalau kita yang sudah biasa, biasa saja. Lubang. Itu di situ Santo Petrus lubang. Kalau kita ditanya, untuk apa ini lubang-lubang begini? Ya mungkin untuk seluruh aksesoris dalam gereja ini dan membantu kita sehingga sound kita itu cukup bagus ya. Tapi itu juga ada dasar teologisnya. Bahwa gereja kita itu dibangun atas 4 rasul besar. Yaitu Petrus, Paulus, Yakobus dan Yohanes. Yang lain itu yang hanya sepotong kepalanya itu adalah masih ada 8. Ada 4 di bawah, di atas ada 4. Dan itu memperlihatkan 12 para rasul. Yang sampai ada yang tanya, apa arti itu lubang-lubang? Itu semua itu adalah gambar-gambar manusia di lubang-lubang di situ ya. Jangan-jangan ada yang belum tahu, dan saya kira masih ada yang belum tahu ini. Sudah berapa tahun ini gereja? Dan jangan sampai kita hanya lihat-lihat juga itu apa yang pintu-pintu di sana itu. Ya gambar-gambar yang ada di dalam itu bagus, tapi kalau ditanya apa ini? Mungkin belum ada juga yang. Jadi saya berharap bahwa dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lalu kita mau mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita masuk dalam gereja ini, peliharalah keheningan. Karena kita berjumpa dengan gambar-gambar yang sudah berada pada tatanan orang-orang suci dan orang kudus, di mana kita mau dan ingin juga untuk mengarahkan hidup kita seperti itu. Tapi mungkin masih banyak yang lebih berpikir duniawi pada saat dia datang dalam gereja ini. Ya memang kita tidak pernah meninggalkan hal-hal duniawi kita. Tetapi tinggalkanlah itu sejenak. Apapun pergolakan dan perjuangan kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat melangkah masuk di dalam bait Allah ini, gereja ini sebagai tempat pertemuan khusus dengan Allah. Apalagi pada saat kita sudah memandang salib, memandang sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, dan memandang di atas altar untuk mau mengenangkan karya penamatan Tuhan. Marilah kita tinggalkan sejenak dan semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Sehingga kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tetap akan hadir bersama dengan kita. Dan itulah bukti cinta Tuhan kepada dunia, kepada kita yang percaya kepadanya. Asal kita sungguh mau dan ingin untuk terbuka kepadanya, setia dan taat kepadanya, mau dan ingin menyatakan cinta Tuhan dalam diri kita, dan bukan cinta menurut pikiran dan logika kita saja. Dan menurut saya inilah yang senantiasa melambangkan dengan lilin sebagai lambang kebangkitan Tuhan. Supaya kita bangkit dari seluruh situasi-situasi yang meletihkan, melesukan, dan mungkin membuat kita tidak berdaya menghadapi situasi dunia ini. Tetapi berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Dia seluruh kehidupan. Walaupun kita mengalami kekecewaan, tetapi Tuhan selalu hadir asal kita mau dan ingin untuk sungguh mau bersatu dengannya. Lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Ekaristi punya peranan penting.
dan semua aksesoris, lambang dan tanda serta simbol dalam gereja akan membantu kita untuk sungguh memaknai. Akhirnya lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, moga-moga kita boleh menjadi saksi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang mengalami perjuangan pergolakan kehidupan di tengah dunia ini, menjalani persyaratan di tengah dunia ini, dengan kehadiran kita boleh terbantu untuk boleh merasakan damai dan berkat Tuhan, sehingga kita bersama-sama semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, kita akan masuk dalam pembaruan janji baptis kita, dan sebelum kita akan memberkati air karena air tadi malam itu tinggal sedikit. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan dipercikan kepada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita agar tetap setia pada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada perayaan yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah di tahun 2025 ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, berkatilah garam ini, dan semoga barang siapa yang campur dengan air dan campur garam ini luputkan dari serangan setan dan kuatkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus.
Sekarang kita akan masuk dalam pembaharuan janji baptis. Silakan berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa prapaskah selama 40 hari, dengan merenungkan pertobatan ekologis, marilah kita membarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Nyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji syukur 592.
Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Ganti kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkurban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan, atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa.
Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah, Sang Penyelenggara kehidupan kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami, teristimewa mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, Melva Elian Valeri Tandriadi, Bernard Huai, Andreas Huai, Minharja Tandriadi, dan Simon Vascales Tandilangi. Juga bersama anak Albertus Nicolaus Pambo yang genap berusia 2 tahun pada hari ini, Whitney Etnel yang ke-15 tahun, Darren Tei, Bapak Edi Tandi yang ke-71 tahun. Semoga Engkau melimpahkan rahmat kesehatan yang baik, rahmat sukacita, pertumbuhan dan perkembangan iman yang makin baik di hadapan-Mu, dan segala rencana-rencana baik mereka Engkau tuntun dan dampingi hingga berhasil dengan baik. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu untuk rencana kegiatan kebangunan rohani Katolik, persekutuan doa karismatik Katolik Kristus Raja Andalas yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 April nanti. Semoga karena tuntunan pimpinan Roh-Mu dan bimbingan-Mu sendiri, kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan umat-Mu di paroki ini boleh menimba dan mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan rohani ini untuk perkembangan umat-Mu sendiri. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah yang Maha Rahim, kami mohon rahmat keselamatan bagi jiwa-jiwa hamba-hamba-Mu, siapa saja yang telah mendahului kami, teristimewa Teresia Toru yang telah dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu, Sunardito Arifin Tunggal, Bapak Goris Balik, Nenek Poin, Nenek Kleruk, Elizabeth Cassandra Brile Bota, Bapak Stanislaus Pare, Bapak Barnabas Bota, Nona Rince, Kakak Antonius Nita, Adik Dionysius Mau, Bapak Stanislaus Pare, Markus Moalai, Elizabeth Cassandra Bota, Bapak Bernardus Bata, Bapak Carolus Kelo, Mama Teresia Ndoi, Nenek Wea, Mama Marta Tala, serta semua anggota yang telah meninggal dunia. Semoga karena kemurahan dan kerahiman-Mu, Engkau melimpahkan rahmat kebahagiaan, kedamaian abadi di surga bersama-Mu,
dan mereka pun menjadi pendoa bagi kami umat-Mu yang masih bersiara di bumi ini. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Dalam hati kita masing-masing mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita seturut dengan kebutuhan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persiapan persembahan, puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Diri
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan korban ini gerejamu engkau perbarui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 kudus,
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ya Tuhan.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerima persembahan, menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang persembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami putut. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak Domba Allah, puji syukur 412. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Puji Syukur nomor 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji.
Pujilah Tuhan yang bangkit dari kubur. Haleluya, haleluya, haleluya. Surga dan bumi nyanyikan lagu gembira. Nyanyikanlah, haleluya, haleluya. Kegelapan dosa dikalahkan olehnya. Haleluya, 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 haleluya. Kita bebas dari belenggu kematian. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan pahlawan yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Suka derita berganti sukacita. Sukacita, haleluya, haleluya. Mari kita waktakan kebangkitan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Agungkanlah karya cinta kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bangunkanlah bagi dunia, Kristus sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Kisahkanlah dalam hidup kasih Tuhan abadi. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 April 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 12 dan 13 April 2023 sebesar Rp28.275.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp17.509.000. Kolekte gereja Jalan Salib sebesar Rp5.600.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp3.000.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.515.000. Kolekte APP wilayah 6 sebesar Rp1.522.000. APP wilayah 4 sebesar Rp800.000. APP Rukun Stella Maris sebesar Rp800.000. Aksi puasa pembangunan Rp10.505.000 dengan amplop sebanyak 118 lembar. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denzel Wiradana dengan Patricia Erika Santosa sebagai pengumuman kedua. Robi Wahyudi Temailatu dengan Adilianto Gosti sebagai pengumuman pertama. Keempat, undangan bagi seluruh umat diharapkan kehadirannya dalam kebangunan rohani Katolik Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 jam 7 malam di Gereja Kristus Raja Andalas. Pembicara oleh Pastor Franz Liman CICM dengan tema Be the Light, Jadilah Terang.
Kelima, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap umat yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk keperluan dekorasi bunga pada perayaan Pekan Suci, yakni 1 Ibu Linda, toko 58 sebesar 5 juta, NN sebesar Rp50.000, Cecilia Haryanto sebesar Rp300.000, MS sebesar 1 juta, NN sebesar 5 juta, dan NN sebesar 1 juta. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita tutup dengan berkat penutup, perkenankan saya untuk mengucapkan sekali lagi selamat Paskah kepada kita semua, tanpa kecuali juga menyampaikan selamat Paskah dari Bapak Uskup kepada seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas dan bersama dengan Kuria Keuskupan. Moga-moga perayaan Paskah pada tahun ini semakin mendorong kita untuk memperbaharui diri sepenuhnya menjalani kehidupan di tahun jubileum tahun 2025 ini. Dan terima kasih atas segala pelayanan yang telah kita upayakan selama persiapan Paskah pada tahun ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengkoordinir baik-baik seluruh perayaan sehingga bisa berjalan dengan baik, mulai dari masa Prapaskah masuk dalam Pekan Suci, dan pada hari ini kita merayakan Paskah bersama. Semua berjalan dengan baik, dan itu karena kerjasama yang baik antara kita seluruh umat yang dikoordinir oleh panitia Paskah pada tahun ini. Dan dengan demikian itu akan semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk membangun kebersamaan. Terima kasih kepada seluruh petugas, baik yang di luar gereja, petugas keamanan, kemudian juga yang mempersiapkan jauh-jauh juga sebelumnya, kelompok sound system, dekorasi. Kita lihat dekorasi semakin indah dan bagus, dan mereka sungguh-sungguh hampir 1 minggu juga mempersiapkan itu siang dan malam, dan itu tentu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Seluruh petugas dan pelayan, baik lektor, pembaca, pemazmur, dirigen organis, utamanya kelompok-kelompok kor yang semakin mulai muncul. Pada Paskah tahun ini paling tidak ada kelompok kor yang digabung dari wilayah 1 dan wilayah 6. Kemudian juga dari wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 5. Kelompok OMK dan kelompok kor Credo, dan pada malam ini secara khusus oleh rukun Santo Agustinus yang hampir setiap bulan itu mengambil bagian. Tepuk tangan untuk rukun Santo Agustinus. Ini satu rukun yang punya semangat sejak kita mengadakan lomba-lomba, dan ini menjadi kekuatan juga di wilayah dan Credo ya. Kelompok rukun Santo Agustinus ini. Mudah-mudahan itu juga menjadi penyemangat bagi kita. Kolektan semua saja yang mengambil bagian, sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Terlebih saya bersama dengan Dewan Pastoral Paroki mengucapkan terima kasih kepada Pastor Petrus, Pastor Nando yang tentu mengkoordinir langsung seluruh tatanan liturgi pada kesempatan ini, sehingga saya sebagai Pastor Paroki tinggal menerima apa yang boleh kita buat bersama dan boleh kita laksanakan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, dan bersama dengan Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas kami juga mohon maaf jika ada yang tidak kesampaian dalam mempersiapkan semuanya sampai pada pelaksanaan pada hari ini.
Mudah-mudahan dari apa yang belum sempurna kita upayakan ke depan jauh lebih sempurna lagi. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, selamat Paskah, dan mohon maaf atas segala yang tidak kesampaian. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah pada hari ini Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari antar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudara, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Lagu penutup puji syukur 672.